Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadikas sholihin. Jamaah subuh yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmatnya, taufiknya, hidayahnya sampai pada saat ini hari ke-20 Ramadan. Insyaallah nanti malam adalah malam ke-21. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita masih mampu menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan ibadah puasa, sholat-sholat berjamaah, sholat-sholat sunnahnya, tilawatil Qur'annya, dan tak kalah penting daripada itu adalah kita masih disibukkan dalam kegiatan menuntut ilmu, yang mana jika seseorang tidak disibukkan menuntut ilmu, maka dia akan disibukkan dari menuntut yang selain ilmu. Jika seseorang tidak disibukkan hatinya dengan mengisi ilmu, maka hatinya akan diisi dengan perkara-perkara selain ilmu. Dan di antara perkara yang paling utama untuk memenuhi hati kita adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, itulah ilmu dan apa-apa yang turun dari keduanya. Dalam suatu hadis dikatakan, la yashba'ul mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang yang beriman tidak pernah kenyang dengan kebaikan-kebaikan yang dia dengar, dengan ilmu yang dia tuntut sampai berakhir hidupnya di dalam surga. Maknanya sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia masuk ke dalam surga, dia akan senantiasa lapar, dahaga untuk menuntut ilmu. Sebab apa? Dengan itulah seorang akan tahu jalan menuju surga. Dan kalau sudah sampai surga berarti sudah sampai tujuannya. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama harap Allah Subhanahu wa taala. Dua hari yang lalu kita sampaikan mengenai masalah senantiasalah kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berusaha mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan lapang maupun susah. Ta'aruf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita ketika dalam keadaan sulit. Kita saja dalam kehidupan dunia, ketika ada orang yang senantiasa dekat dengan kita, dalam keadaan lapang dia dekat dengan kita, dalam keadaan senang dia dekat dengan kita, maka ketika dia dalam keadaan sulit, maka kita itu akan ringan untuk membantunya. Ada orang yang senantiasa dekat dengan kita, baik dalam keadaan lapang, senang dan sebagainya, kaya. Kemudian ketika dia dalam mendapatkan kesulitan, kita bisa membantu, pasti insya Allah kita akan berusaha dengan lapang hati untuk membantunya. Tapi orang yang tidak pernah dekat dengan kita, dalam keadaan lapang dia cuek, sombong dan sebagainya, ketika susah datang kepada kita, kira-kira ringan, mudah atau berat untuk membantunya? Umumnya berat.
nggak pernah ngobrol sama saya, nggak pernah deket sama saya, nggak pernah berbuat baik apapun, tiba-tiba ketika butuh datang memohon-mohon. Itulah perumpamaan. Meskipun Allah tidak seperti itu, tapi hadis ini setidaknya memberikan pengertian yang mirip-mirip dengan itu. Ketika kita senang, ketika kita bahagia, ketika kita lapang, kita senantiasa taat pada Allah. Insya Allah ketika kita membutuhkan Allah dalam keadaan sulit, Allah SWT akan senantiasa hadir untuk memberikan pertolongannya. Dan masalah doa ini Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepadaku, meminta kepadaku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku itu adalah dekat. Maknanya Allah itu dekat Pak, gak jauh dari kita. Sebagaimana ketika kita dekat dengan seseorang, kita bisa menyampaikan apapun, kapanpun, dimanapun. Tidak terbatas harus di masjid dulu, harus sholat dulu, harus ini dulu, tidak. Allah itu dekat. Kapanpun kita membutuhkan Allah, Allah ada di dekat kita. Seperti itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, mengijabah, mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia mau berdoa. Rasulullah SAW bersabda, yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullahu hatta yas'alahu syi'asa na'lihi idza qata'a. Hendaklah seorang dari kalian senantiasa meminta kepada Tuhan kalian hajat-hajat semuanya, hajat apapun. Bahkan hal-hal yang remeh di sini katakan sampai meminta serampat sendal ketika putus, ya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam pikiran kita kayak nggak masuk akal, berdoa ini dekat jalur Gusti Allah gitu kan. Tapi inilah hadis dari Rasulullah. Maknanya kemarin supaya ta'alluq, keterkaitan hati kita benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita berdoa adalah adabnya. Adab. Di antara adab yang terpenting ketika kita berdoa kepada Allah adalah husnudzon. Husnudzon, prasangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyangka doa kita ditolak. Jangan pernah menyangka doa kita tidak dikabulkan. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli dengan kita, tidak perlu peduli dengan permintaan kita. Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian itu pasti akan diijabah selama tidak terburu-buru. Selama kita itu enggak buru-buru. Apa itu buru-buru? Da'autu qad da'autu rabbi falam yastajib li. Falam yastajib li. Kata-kata aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi tidak dikabulkan. Kata-kata tidak dikabulkan itu adalah bentuk keterburuan kita terhadap pengkabulan doa dari Allah Subhanahu. Dan justru itu yang membuat Allah tidak mengabulkan doa kita. Kalau misalnya kita merasa doa kita memang belum diijabah, ya husnudzon saja, insya Allah belum dikabulkan sekarang, nanti. Ya, belum dikabulkan sekarang berarti nanti atau waktu yang lain. Di sini dikatakan, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada' bi itsmin. Hamba itu senantiasa dikabulkan doanya ketika dia tidak berdoa tujuannya untuk perbuatan dosa. Misalnya mau berlaku dosa, tapi berdoa kepada Allah, ya Allah sukseskanlah perbuatan saya ini. Mau maling, doa dulu sama Allah, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Au qati'ati rahimin, atau di situ ada unsur memutuskan silaturahim. Ya. Ada hal-hal yang bisa memutuskan silaturahim, ya. Terus kemudian kita berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, itu juga sama, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Malam yasta'jil. Lagi-lagi ketika kita doa yang baik, kita pasti akan dikabulkan doanya oleh Allah selama tidak terburu-buru. Gimana terburu-burunya? Ya sama seperti tadi. Qad da'autu falam ara yastajibu li.
Fayastakhiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat Allah mengabulkan doaku. Sehingga apa? Wa yad'u du'a, meninggalkan doa, putus asa dari rahmat Allah. Maka di antara ciri-ciri kita putus asa dari rahmat Allah itu berhenti berdoa. Berhenti berdoa. Kita punya permintaan apa? Udah bertahun-tahun belum kelihatan, belum nampak, belum nampak pengkabulan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kok putus asa, wes lah, nggak perlu doa. Dengan perbuatan kita sendirilah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa kita. Kemudian dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisalin." Seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tujuannya untuk perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim, pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri dia salah satu dari 3 hal. Ya. Ketika kita berdoa yang tidak ada unsur perbuatan dosa di dalamnya, maka Allah pasti akan memberikan salah satu dari 3 hal. Pertama, imma ayyu'ajjilallahu lahu da'watah. Yang pertama adalah Allah akan mensegerakan pengkabulan doa. Maknanya kadangkala kita doa kepada Allah sekali langsung diijabah. Berarti kita dapat yang pertama ini. Atau misalnya wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Ternyata sudah berdoa-doa dari kecil sampai tua doanya kok nggak kelihatan hasilnya. Barangkali dapat yang kedua, disimpan, dikabulkan di akhirat dengan perkara yang lebih baik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Barangkali di dunia kita mintanya mobil, mintanya rumah, kok belum dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala ganti kendaraan yang lebih baik di akhirat dan diganti dengan rumah yang abadi di akhirat. Yang lebih baik, yang terbuat dari emas, kubahnya emas, lantainya intan permata, dalamnya banyak bidadarinya, jauh lebih baik. Itu yang kedua. Wa imma ayasrifa anhu minas su'i mithliha. Barangkali juga Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari keburukan. Kita doanya A, Allah kabulkannya B, ya. Misalnya kita minta doa kepada Allah, minta suatu permintaan, ternyata di dalam takdir kita, di perjalanan kita ini ada suatu keburukan yang akan menimpa kita. Dengan sebab kita rajin berdoa, keburukan tadi disingkirkan. Sekalipun permintaan kita belum dikabulkan, tapi diganti apa? Diganti dengan dihapuskannya bala bencana yang akan kita dapatkan seperti itu. Jadi husnudzon, jangan pernah lelah berdoa. Dan banyak sekali doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak ada larangan bagi seorang hamba untuk meminta doa sesuai dengan yang dia mau. Walaupun tidak, Ustaz, saya kalau membaca hadis saya nggak tahu nyarinya di mana, babnya apa, buka halamannya saja nggak tahu, tulisannya nggak ada tulisan harokatnya misalnya dan sebagainya, bingung, ya sudah pakai bahasa Indonesia saja. Ya, pakai bahasa Indonesia, apa yang kita butuhkan, kita butuh kepada Allah, senantiasa kita sampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ada 5 doa yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala ijabah. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala ijabah adalah da'watul mazlum, ya, ketika orang itu dizalimi, ya, hatta yantasir, sampai dia tertolong. Kemudian doanya orang yang haji, gitu ya. Kemudian dakwahnya orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwahnya orang yang sakit. Jadi jenengan kalau datang ke orang sakit itu menjenguk, di samping kita mendoakan mereka, kita juga minta doa dari dia, ya. Karena doanya insya Allah ini dari riwayat hadisnya dari Ibnu Abbas, itu doanya orang yang sakit juga akan dikabulkan. Wa da'watul akhi akhihi bidhahril ghaib. Kemudian doanya kita untuk saudara muslim kita dengan cara doa yang tidak diketahui dia. Maknanya apa? Kita doakan si fulan tiap malam atau setiap setelah sholat, atau ketika kita melihatnya kita doakan. Nah, itu doa salah satu di antara doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mendoakan saudara kita yang muslim sedangkan dia tidak tahu.
Jadi kalau kita mau doakan orang tuh sebenarnya nggak penting kita memberitahu setiap dia tak dongani, nggak perlu seperti itu Pak. Justru ketika kita tidak memberitahu kepadanya, ya, kalau kita senantiasa mendoakan, ya itu justru potensi ijabahnya itu lebih besar. Wa asra'u hadhihi da'wah ijabatan da'watul akhi li akhihi bidhahril ghaibi. Di sini katakan, dan doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah doanya seorang laki-laki atau seseorang kepada saudaranya yang muslim dalam keadaan saudaranya tidak tahu. Di samping pertama adalah mendapatkan ijabah yang paling cepat, yang kedua akan mendapatkan doa dari malaikat. Ketika kita misalnya saya mendoakan si fulan ya, supaya segera dimudahkan naik haji, segera dimudahkan disembuhkan dari sakitnya. Pertama, insya Allah akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah ketika kita tidak tahu, yang didoakan tidak tahu. Yang kedua, kita yang mendoakan akan dapat doa dari malaikat. Apa kata malaikat? Walakamithlu, kamu juga dapat seperti itu. Makanya setiap kita mendoakan orang lain, kita juga akan mendapatkan doa yang sama dari malaikat. Jadi nggak ada ruginya Pak doakan orang lain. Orang nanti ini dibayar, orang nanti ini kayak duit baru didoakan, nggak ada ruginya. Ya. Ketika kita ingin doa-doa kita diijabah, justru dengan cara kita mendoakan orang lain juga akan kebaikan yang kita inginkan. Jenengan butuh apa? Butuh sehat, kita doakan orang lain yang sedang sakit. Ya. Jenengan butuh apa? Butuh supaya bisnisnya dimudahkan oleh Allah, kita doakan toko-toko yang lain, bisnis-bisnis orang lain untuk dimudahkan. Jangan kita zalim, kita pengen didoakan, dimudahkan urusan kita, tapi kita menghalangi ya, atau mendoakan buruk kepada orang lain yang sedang punya hajat. Justru itu malah menghalangi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah dan kefahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ولأساتذتنا ومعلمينا ولتلاميذنا إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا ميمونا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الصدقة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya bagi jamaah yang ingin ikut menyertai i'tikaf bisa mendaftar ya pada Pak Hasmir Alwi. Kemudian juga misalnya ada yang mau ikut berdonasi untuk kegiatan makan sahurnya, karena kita memang i'tikaf di sini diusahakan untuk makan sahur gratis. Ya. Di masjid-masjid yang lain umumnya pendaftaran 100.000 misalnya atau berapa selama 10 hari. Nah, di sini kita usahakan gratis karena memang kita masih memulai. Jadi bagi jenengan-jenengan yang mungkin tidak bisa i'tikaf ataupun mau ikut i'tikaf, mau ikut berdonasi dipersilakan. Kita buka pintu donasi selebar-lebarnya.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.